Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ahmadani, NIM 2305020026 dari Prodi PGMI. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas media pembelajaran ICT dengan dosen unangku, Bapak Joni Indrawandi, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pembelajaran IPS kelas 6 SD dengan judul Gejala Alam di Indonesia. Kondisi cuaca dan iklim di muka bumi saat ini terlihat makin bervariasi dan menyimpang. Saat ini, kalian sering melihat dan mungkin mengalami sendiri berbagai macam gejala alam seperti banjir, gempa bumi, kebakaran hutan, tanah longsor, dan lain-lain. Gejala alam tersebut tidak hanya dijumpai di negara Indonesia, tetapi juga dapat dialami oleh negara lain. A. Peristiwa alam di Indonesia. Gejala alam atau peristiwa alam adalah suatu keadaan atau peristiwa yang tidak biasa yang ditimbulkan oleh alam. Di Indonesia, sering terjadi gejala alam atau peristiwa alam. Gejala atau peristiwa alam antara lain gunung meletus, banjir, gempa bumi, angin topan, tsunami, dan tanah longsor. Gejala alam ini timbul disebabkan oleh alam. Tetapi ada juga gejala alam yang disebabkan oleh ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Yang pertama, ada gunung meletus. Gunung berapi meletus karena terjadi gerakan magma dari perut bumi dan keluar melalui permukaan bumi. Gunung api yang pernah meletus antara lain Gunung Kelut, Gunung Galunggung, Gunung Agung, Gunung Merapi, dan lain-lain. Letusan gunung berapi terjadi apabila magma naik melintasi kerak bumi dan muncul di atas permukaan. Pada dasarnya, gunung berapi terbentuk saat pertama kali magma meletus ke permukaan. Setelah magma terbentuk, sebuah gunung berapi akan terus meletus selama masih banyak magma yang terkandung di dalamnya. Jarak antara satu letusan dengan letusan yang lain membutuhkan waktu yang relatif lama. 2. Gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi karena pergeseran lapisan bumi yang berasal dari bawah permukaan bumi. Faktor pemicu terjadinya gempa bumi adalah pergeseran lapisan bawah bumi dan letusan gunung yang sangat dahsyat. Gempa bumi datangnya tidak mampu diprediksi sebelumnya. Kejadiannya begitu cepat dengan dampak yang begitu hebatnya. Akibat yang ditimbulkannya pun sangat luar biasa karena mencakup wilayah yang luas, bahkan sampai ke luar batas negara. Sifat getaran gempa bumi yang sangat kuat dan merambat ke segala arah mampu menghancurkan bangunan-bangunan yang kuat sehingga korban nyawa tidak dapat dihindarkan. Berdasarkan penyebabnya gempa bumi dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, gempa bumi tektonik, yaitu gempa yang terjadi karena adanya pergeseran kerak bumi. Yang kedua, gempa bumi vulkanik, yaitu gempa yang terjadi karena letusan gunung api. Yang ketiga, ada gempa tanah runtuh, yaitu gempa yang disebabkan karena runtuhnya tanah. Yang ketiga, ada tsunami. Tsunami adalah serangkaian gelombang yang terbentuk karena gempa atau letusan gunung berapi di bawah laut atau di daratan dekat pantai. Beberapa gelombang tsunami biasanya cukup kecil, tetapi bisa menjadi sangat besar hingga menyebabkan banjir dan kerusakan saat gelombang tersebut menghantam pantai. Nama tsunami diambil dari bahasa Jepang yang artinya gelombang pelabuhan. Tsunami tercipta saat permukaan dasar laut bergerak naik turun di sepanjang patahan selama gempa terjadi atau saat bagian gunung berapi yang meletus runtuh ke dalam laut. Tsunami juga tercipta saat gempa atau letusan terjadi di daratan dekat pantai. Saat terjadi gelombang tsunami di laut lepas, gelombang ini tidak lebih besar dari gelombang normal tetapi lebih cepat lajunya. Gelombang ini menyebar ke segala arah dengan kecepatan yang menakjubkan, sekitar 800 kilo per jam, seperti gelombang lainnya. Ketika gelombang tsunami memasuki air dangkal, maka kecepatannya akan menurun, tetapi ketinggiannya bertambah tinggi. Perlu kalian ingat lagi bahwa gelombang tsunami ini melintas dengan sangat cepat. Ketika kecepatannya berkurang, maka ketinggian naik secara drastis hingga dapat membentuk dinding air yang begitu tinggi dan menghantam pantai. Beberapa gelombang tsunami dapat mencapai ketinggian 30 hingga 50 meter.
Ketinggian gelombang tsunami juga tergantung dari bentuk pantai dan kedalaman pantai. Tetapi kalian tidak perlu khawatir, tidak semua gempa dan letus gunung berapi menyebabkan tsunami dan tidak semua tsunami berupa gelombang raksasa. Yang keempat ada banjir. Banjir merupakan luapan air yang melebihi batas. Hal ini terjadi jika terjadi hujan secara terus-menerus tanpa henti dan dalam jangka waktu yang relatif lama. Selain itu, penyebab terjadinya banjir juga karena ulah manusia sendiri. Penebangan pohon-pohon di hutan secara liar, pembangunan villa-villa di pegunungan, atau membuang sampah di sungai dapat menimbulkan bencana banjir. Pohon-pohon sangat berguna untuk menahan air hujan agar tidak langsung ke permukiman. Akar-akar pohon akan menyerap air hujan sehingga air yang mengalir ke daratan sedikit. Jika tidak ada pohon di hutan, maka air hujan langsung menuju ke pemukiman dalam jumlah besar sehingga air meluap. Begitu pula ketika sungai penuh dengan sampah dan banyak pemukiman kumuh di sekitarnya, maka sungai akan mengecil dan tidak mampu menampung debit air yang banyak dari pegunungan sehingga air meluap di permukaan penduduk. B. Cara menghadapi bencana alam. Yang pertama, gempa bumi. Jika terjadi gempa bumi, yang dapat kita lakukan yang pertama adalah tetap tenang dan hindari panik agar bisa berpikir jernih. Yang kedua, jika di dalam bangunan, berlindunglah di bawah meja atau furnitur kuat untuk melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, jangan menggunakan lift, gunakanlah tangga darurat untuk evakuasi. Yang keempat, segera keluar ke tempat terbuka setelah guncangan berhenti, jauhi bangunan, pohon, tiang listrik, dan benda yang bisa roboh. Yang kelima, jika di luar rumah, cari tempat terbuka dan jauhkan diri dari bangunan dan pohon tinggi. Yang keenam, siapkan tas siaga bencana dan kenali tempat berlindung sebelum gempa terjadi. Yang ketujuh, setelah gempa, waspada gempa susulan dan pastikan bangunan aman untuk dihuni. Yang kedua, gunung meletus. Yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, patuhi peringatan dan instruksi dari pihak berwenang terkait aktivitas gunung api. Yang kedua, hindari daerah rawan lahar dan abu vulkanik. Yang ketiga, siapkan masker atau kain untuk menutup hidung dan mulut dari abu vulkanik. Yang keempat, segera evakuasi jika diperintahkan dan hindari aliran lahar dan material vulkanik. Yang kelima, simpan persediaan air bersih dan makanan yang cukup. Yang ketiga, ada tsunami. Jika terjadi tsunami, segera evakuasi ke tempat tinggi atau lokasi aman yang sudah ditentukan. Saat terdengar peringatan tsunami, setelah gempa atau peringatan resmi. Yang kedua, jangan kembali ke pantai sebelum ada pengumuman resmi bahwa bahaya telah berlalu. Yang ketiga, pahami jalur evakuasi tsunami dan tempat kumpul yang sudah disiapkan. Yang keempat, ada banjir. Yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, pantau informasi cuaca dan peringatan banjir dari instansi resmi. Yang kedua, siapkan tas siaga berisi barang penting dan kebutuhan darurat. Yang ketiga, hindari melintasi atau berenang di perairan banjir yang deras. Yang keempat, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi jika air mulai naik. Yang kelima, matikan listrik dan gas sebelum evakuasi untuk mencegah kebakaran atau listrik. Demikian pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menambah ilmu dan wawasan untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.